Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Minatul Maula, bimbingan konseling SMA Negeri 1 Suranenggala. Untuk video pemecahan masalah kali ini, saya coba mengangkat tema mengenai penanganan peserta didik yang rentan putus sekolah. Mohon izin memperkenalkan diri saya. Saya adalah lulusan bimbingan konseling UPI Bandung pada tahun 2008 dan menjadi guru BK di SMA Negeri 1 Suranenggala sejak 2009. Dan alhamdulillah masih tetap aktif mengabdi sebagai ASN Provinsi Jawa Barat hingga sekarang. Ya, untuk video penanganan peserta didik rentan putus sekolah ini berangkat dari masalah ketidakhadiran peserta didik dalam KBM yang sangat signifikan dari bulan ke bulan, sehingga mengakibatkan beberapa peserta didik terindikasi rentan untuk putus sekolah. Akar permasalahannya dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Alternatif solusi yang kami tawarkan sebagai guru BK ya melalui layanan bimbingan konseling. Untuk hasil pemecahan masalahnya, beberapa peserta didik yang terindikasi rentan setelah kita treatment melalui layanan bimbingan konseling, pada akhirnya semangat kembali ke sekolah untuk mengikuti KBM. Untuk sumber rujukan solusi, kami tetap menggunakan Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Konseling atau POP-BK tahun 2016 yang merupakan kitabnya guru BK di Indonesia. Oke. Ya, kita sama-sama berangkat dari persentase kehadiran KBM yang terdata oleh BK mulai dari bulan Juli hingga Oktober tahun 2022. Ya, singkat saja ya teman-teman, kita coba kupas satu persatu dari kelas 10. Ini 10 MIPA 1 terlihat penurunannya. Ini background pink ini adalah kelas 10. Kita fokus dari bulan ke bulan, ini terus menurun. Kelas sebelahnya juga menurun, apalagi di bulan Oktober terjadi penurunan yang sangat drastis. Oke, MIPA 4 menurun juga. MIPA 5 menurun, walau cenderung stabil. IPS 1 cenderung stabil, tapi tetap saja menurun di bulan Oktober. IPS 2 cenderung stabil dan menurun di bulan Oktober. Dan IPS 3 ini terdapat penurunan yang sangat drastis di bulan Oktober. Jika kita simpulkan untuk persentase kehadiran KBM kelas 10 ini, cukup stabil, kalaupun ada penurunan hanya sedikit, beberapa poin, namun terjadi penurunan yang sangat signifikan di bulan Oktober. Ya, sekarang kita kupas dari kelas 11 ya, teman-teman. Ini untuk 11 MIPA 1 sangat unik karena turun drastis di bulan Agustus, lalu kemudian naik drastis di bulan September dan turun dibandingkan bulan Agustus, ini bulan Oktober turunnya tidak terlalu drastis. Untuk di MIPA 2 ya itu turun naik turun, MIPA 3 turun terus, MIPA 4 turun naik sedikit turun lagi, IPS 1 turun terus, IPS 2 turun naik turun sedikit. Jika kita simpulkan dari persentase kehadiran KBM kelas 11, grafiknya adalah turun, naik sedikit, lalu turun di bulan Oktober. Sekarang kita coba kupas dari kelas 12. Ini 12 MIPA 1 sempat 3 bulan berturut-turut menurun, lalu di bulan Oktober mengalami peningkatan yang cukup lumayan banyak. Untuk di MIPA 2 ini juga unik, naik selama 3 bulan berturut-turut, lalu kemudian terjun bebas di bulan Oktober. Ini entah ada faktor apa, nanti kita sama-sama kupas ya teman-teman. Oke, untuk di MIPA 3 cenderung stabil, lalu kemudian turun juga. IPS 1 stabil dan turun juga di bulan Oktober. IPS 2 stabil dan ada penurunan juga di bulan Oktober. Jika kita simpulkan persentase kehadiran KBM untuk rombel 12,
itu stabil di bulan Juli, Agustus, September, dan ada penurunan yang sangat drastis di bulan Oktober. Kayak dari kelas 10, 11, dan 12 tadi kita simpulkan persentase kehadiran KBM di SMA Negeri 1 Suranenggala selama periode Juli, Agustus, September, hingga Oktober. Ya, grafiknya terus menurun dan menurun sangat drastis di bulan Oktober. Ya, kita sama-sama baca grafik ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran KBM di setiap kelas rata-rata menurun setiap bulannya, dan kehadiran KBM menurun drastis di bulan Oktober. Yang artinya setiap bulan semakin banyak siswa yang tidak hadir dalam KBM. Di bulan Oktober makin banyak lagi siswa yang tidak hadir dalam KBM. Oke, dari data rekap absen, BK telah menyimpulkan beberapa rekomendasi layanan yang bisa dilaksanakan untuk penanganan peserta didik yang rentan tersebut. Dari kelas 10, ini sama ya, rekomendasi layanannya mulai dari konseling siswa, panggilan orang tua, hingga kunjungan rumah atau home visit. Ini di setiap bulan mengalami peningkatan yang artinya terkorelasi dengan semakin menurunnya angka kehadiran. Jadi kebutuhan layanan meningkat karena angka kehadiran KBM menurun. Kayak untuk kelas 11, kita lihat tuh grafiknya naik juga mulai dari konseling siswa. Yang hijau ini ditandai sebagai kebutuhan layanan panggilan orang tua meningkat juga, dan merah ditandai sebagai kebutuhan layanan home visit atau kunjungan rumah. Nah, ini di kelas 11 ada penurunan sedikit di bulan Oktober karena ada salah satu target peserta didik yang akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah, alhamdulillah. Oke. Ini untuk di kelas 12 kurang lebih sama ya teman-teman, kita kupas secara singkat saja. Oke, nah ini unik di kelas 12. Sempat ada peningkatan komitmen ya, sempat ada peningkatan komitmen terhadap peserta didik kelas 12 yang kita treatment panggilan orang tua. Tapi kemudian meningkat lagi di bulan September dan di bulan Oktober. Ini masih peserta didik target lama dan bahkan bermunculan target-target baru. Nah, untuk home visit kelas 12 ya kurang lebih sama, cenderung meningkat. Oke. Nah, ini kesimpulan dari kebutuhan layanan konseling peserta didik SMA Negeri 1 Suranenggala dari kelas 10 sampai kelas 12 periode Juli sampai dengan Oktober. Kita lihat yang ketang kuning meningkat, hijau meningkat juga, merah meningkat juga walau sedikit. Ya, dari data ini dapat kita simpulkan bahwa peserta didik yang membutuhkan layanan setiap bulannya mengalami peningkatan. Kebutuhan layanan home visit sempat mengalami penurunan di bulan September itu dari kelas 11 ya, karena ada satu siswa yang kembali ke sekolah. Untuk bulan Oktober kembali meningkat seiring dengan meningkatnya penurunan semangat belajar di sekolah atau meningkatnya ketidakhadiran KBM di sekolah. Ya, lalu upaya-upaya apa saja yang telah dilaksanakan oleh tim bimbingan konseling dalam penanganan peserta didik yang rentan putus sekolah dengan indikasi dari rekapitulasi kehadiran KBM tersebut. Oke, kita coba review lagi mengenai kebutuhan layanan konseling ini ya teman-teman. Ada mulai dari konseling siswa, panggilan orang tua, dan home visit. Dan ini adalah bukti-bukti atau foto dokumentasi bahwa BK telah melaksanakan upaya-upaya tersebut. Mulai dari konseling siswa, dari hari Senin, Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, kita setiap hari melayani konseling siswa maupun konseling kelompok di ruangan BK. Kita mendampingi wali kelas untuk sama-sama mengentaskan permasalahan peserta didik binaannya. Kita juga membuka layanan pemanggilan orang tua
Ini foto hanya mewakili ya teman-teman, aslinya banyak dan tidak bisa kita tampilkan semua di sini. Home visit juga kita rutin menjadwalkan home visit, kita, kerjasama dengan wali kelas siapnya kapan, hayu kita laksanakan home visit di rumah-rumah peserta didik yang menjadi target layanan tersebut. Oke, dari beberapa layanan yang telah kita upayakan, tergambar beberapa kondisi peserta didik tersebut ya, atau peserta didik yang target dan rentan. Ini kita gambarkan hanya sebagian kecil saja ya teman-teman, mulai dari dia tidak hadir ke sekolah karena bekerja sampingan sebagai, kuli bongkar pasang panggung, sering bangun kesiangan. Oke, kemudian ini ada Ananda DAN, eee, dia karena kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali. Ibu bekerja di luar negeri, ayah berjualan ketoprak, tinggal hanya satu rumah dengan ayah dan kakak laki-laki, sehingga Ananda DAN ini kurang mendapatkan pengawasan. Untuk Ananda MI rajin, tapi ya itu tidak masuk ke kelas. Rajin ke sekolah tapi tidak mengikuti KBM. Padahal orang tua masih lengkap dan ibu sangat perhatian untuk mendukung cita-cita MI sebagai TNI atau Polri. Bahkan orang tua sudah menyiapkan sawah sebagai biaya untuk meloloskan cita-cita Anandanya ini. Oke, ini part 2. Ada Ananda RS, dia kurang semangat ke sekolah dengan alasan ingin pindah peminatan ke MIPA. Jika pindah ke MIPA, dia berjanji akan rajin sekolah. Tapi di sini tidak disetujui oleh orang tua karena orang tua menyaksikan atau meragukan semangat sekolah anaknya. Untuk Ananda NRI ini awalnya kita home visit beberapa kali tapi tidak bisa menemukan Ananda NRI di rumah manapun, di rumah kakeknya, di rumah saudaranya tidak ada. Lalu kemudian kita mendapatkan informasi bahwa Ananda NRI ini tinggal di jalanan bergabung dengan komunitas anak pang. Kita tanya ketika pada akhirnya kita bertemu dengan Ananda NRI, kenapa memutuskan untuk hidup di jalanan? Rupanya Ananda NRI kecewa dengan latar belakang keluarganya. Ayah ibu bercerai, ibu bekerja di luar negeri, lalu ayah menikah lagi dan telah memiliki 3 anak dari istri barunya sehingga melupakan anak pertamanya. Tapi pada akhirnya Ananda NRI ini sudah kembali ke sekolah dan alhamdulillah sudah belajar di sekolah lagi. Kemudian ada Ananda TSH, maaf, Ananda TSH ini faktornya karena sakit menahun, sudah berobat bolak-balik ke tabib namun belum ada perkembangan, ditambah dengan jatuh sehingga membuat kondisi sakitnya semakin parah hingga tidak mampu beraktivitas secara mandiri. Oke, terakhir kita coba kupas kondisi dari Ananda S dari kelas 12. Ini Ananda S ini benar-benar berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk menafkahi keluarga. Ananda S kadang nyambi bekerja sebagai kuli atau buruh di pelabuhan. Ini yang unik dari Ananda S, seragam sekolahnya sejak kelas 10 baru dapat ditebus di kelas 12. Ananda S jarang berangkat ke sekolah karena tidak ada uang jajan dan profesi ayah hanya seorang penjual gulali keliling. Oke. Ya, BK selain concern terhadap anak-anak target yang rentan putus sekolah, BK juga concern terhadap peserta didik yang telah mengupayakan untuk selalu hadir di sekolah mengikuti KBM. Kita bagi ke dalam 3 kategori, yaitu kategori tetap dipantau dengan kehadiran 61 hingga 80%, lalu kategori layak diapresiasi dengan kehadiran 81 hingga
99%, dan kategori layak mendapatkan reward, ini yang kuning, dengan kehadiran 100% atau 0 ketidakhadiran. Ini kita BK juga concern terhadap anak-anak ini. Jadi bukan hanya anak-anak yang bermasalah saja, namun kita juga concern terhadap anak-anak yang layak kita apresiasi dan layak kita beri reward. Oke, demikian dulu teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Sebelum menutup video ini, mohon izin saya ingin menyampaikan quotes dari Dr. Asriana Kiptiah, SPSI, MSI. Beliau adalah seorang dokter psikologi pendidikan tersertifikasi BNSP. Beliau mengatakan bahwa setiap individu memiliki potensi prestasi dengan caranya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyepelekan individu dengan latar belakang apapun. Individu tersebut bisa saja suatu saat menjadi seseorang yang sukses dan menginspirasi kita semua. Oke, video ini pasti kurang sempurna, oleh karena itu saya terima kritik dan saran dan juga masukan dari teman-teman. Silakan sampaikan di kolom komentar atau hubungi langsung penulis atau pembuat video, yaitu saya sendiri. Baik teman-teman, saya tutup video ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Minatul Maula, Sarjana Pendidikan, Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Suranenggala. Mohon undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.